Hey guys, welcome back to my channel, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang cukup mengerikan yang terjadi di kota Sacramento, California, Amerika Serikat. Terlihat seperti nenek yang manis dan lembut, tapi siapa yang menyangka kalau penampilan itu bisa menipu? Karena faktanya, Dorothy Puente adalah seorang serial killer yang melakukan aksinya di dalam rumah kosnya sendiri. Dorothy Helen Puente lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1929 di Redlands, California. Dia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Jesse James Gray dan Trudy Mae. Dorothy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Sementara ayahnya telah meninggal karena tuberkulosis ketika Dorothy berusia 8 tahun, sedangkan ibunya seorang pecandu alkohol yang sering memukuli anak-anaknya, tapi kemudian dia meninggal karena kecelakaan sepeda motor. Dorothy dan saudara-saudaranya lalu terpisah ke arah yang berbeda, ada yang tinggal di panti asuhan dan ada juga yang tinggal di rumah keluarganya. Lalu pada saat Dorothy berusia 16 tahun, dia mencoba mencari nafkah dengan menjadi PSK di Olympia, Washington, tapi ternyata usahanya itu tidak berhasil, yang membuatnya memutuskan untuk menikah setelah dia bertemu dengan Fred McFall pada tahun 1945. Tapi pernikahan mereka cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun. Dorothy juga memiliki 2 orang anak dengan Fred, tapi dia mengirim 1 anaknya untuk tinggal bersama salah seorang kerabatnya, sementara anak perempuannya yang lain diadopsi. Lalu pada tahun 1948, Fred memutuskan untuk bercerai setelah Dorothy mengalami keguguran. Meskipun sakit hati setelah ditinggalkan, Dorothy tetap harus melanjutkan hidupnya, tapi kali ini dia melakukan tindakan kriminal. Dia mendapat masalah serius untuk pertama kalinya setelah mencoba memalsukan cek dan menghabiskan waktu 4 bulan di dalam penjara. Kemudian tidak lama setelah dia bebas, Dorothy kembali hamil dari seorang pria yang hampir tidak dia kenal, lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang dia serahkan untuk diadopsi. Dorothy kemudian pindah ke San Francisco, bahkan dia menikah pada tahun 1952 dengan seorang pria yang bernama Axel Brand Johansson yang berasal dari Swedia setelah dia mengubah namanya menjadi Thea Nearda. Tapi pasangan ini tidak memiliki kehidupan yang harmonis. Mereka terus-menerus bertengkar karena ternyata Dorothy suka meminum minuman keras dan juga berjudi. Tidak sampai di situ saja, Dorothy ternyata pernah menawarkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan polisi yang saat itu sedang menyamar, yang membuat suaminya mengirim Dorothy ke rumah sakit jiwa. Lalu pada tahun 1960, Dorothy ditangkap di rumah bordil dan harus menjalani hukuman di penjara Sacramento County selama 90 hari. Meski masih menikah dengan Axel, Dorothy tetap berusaha untuk mengurus dirinya sendiri, hingga pada tahun 1966 Dorothy menceraikan suaminya, kemudian dia menikah dengan Roberto Puente. Tapi pernikahan itu hanya bertahan selama 16 bulan karena sejak awal Roberto yang 19 tahun lebih muda dari Dorothy mengalami kesulitan untuk tetap setia pada istri barunya itu. Meskipun sudah berkali-kali gagal dalam pernikahan, bukan berarti Dorothy takut untuk menikah lagi, karena pada tahun 1976 Dorothy menikah dengan seorang pria yang bernama Pedro Montolva yang ternyata sering bersikap kasar padanya pada saat dia minum alkohol. Dan pernikahan ini juga ternyata hanya bertahan selama 1 minggu. Lalu setelah Dorothy bercerai, dia pergi menghibur diri dengan menghabiskan waktu di bar mencari teman laki-laki, di mana dia lebih suka pria yang lebih tua. Dia akan memenangkan hati korbannya dengan pesonanya, lalu mencuri cek mereka dan menguangkan dengan memalsukan tanda tangan mereka. Rencana ini memang benar-benar bekerja dengan baik untuk sementara waktu, karena akhirnya dia ditangkap dan didakwa dengan 34 tuduhan penipuan uang. Hal ini juga ternyata tidak membuat Dorothy takut ataupun jerah. Dia bahkan tetap melakukan penipuan yang sama meskipun dia sedang dalam masa percobaan. Sebelumnya, Dorothy menyadari kalau ternyata dia mampu mengasuh orang lain, yang membuatnya memutuskan untuk mendirikan sebuah rumah kos di kota Sacramento pada tahun 1970-an, yang membuat Dorothy mendapat pujian dari para pekerja sosial. Dorothy memberikan perawatan terbaik kepada para tunawisma, memulihkan pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, memberikan tempat bagi orang-orang yang memiliki kelainan jiwa dan juga para orang tua. Dorothy benar-benar terbukti menjadi nyonya rumah yang sempurna, yang sering membuka pintunya pada hari besar untuk menghibur dengan jamuan yang mewah.
Tapi kemudian dia kehilangan rumah kos pertamanya setelah ketahuan menandatangani cek tunjangan yang dimiliki oleh penyewa kosnya dengan menggunakan namanya sendiri, yang membuat Dorothy ditangkap pada tahun 1982 dan dikirim ke penjara. 3 tahun kemudian Dorothy dibebaskan meskipun seorang psikolog sempat mendiagnosisnya sebagai penderita skizofrenia yang tidak memiliki rasa bersalah ataupun penyesalan yang seharusnya dipantau dengan ketat. Tapi sebaliknya, Dorothy membuka rumah kos keduanya. Dia dengan cepat kembali ke trik lamanya. Bahkan kali ini Dorothy menerima orang-orang tunawisma marginal, di mana satu persatu mereka mulai menghilang dan tidak ada yang memperhatikan karena dia melakukan hal ini dengan begitu rapi. Tidak hanya itu saja, orang-orang juga tidak pernah berpikir kalau Dorothy mampu melakukan tindakan mengerikan ini. Bahkan pada saat petugas datang ke rumahnya, karena memang dia masih harus dipantau, dia bilang kalau orang yang tinggal di rumahnya adalah tamu ataupun teman dan mereka bukanlah penyewa di kosan miliknya. Lalu pada tahun 1982, Dorothy harus menjalani hukuman 2,5 tahun penjara karena dia telah membius dan merampok orang asing yang dia temui di berbagai bar. Lalu setelah dia bebas, dia menghabiskan waktu berjam-jam bekerja di kebun dan menurut para tetangga, dia terlihat sangat melindungi rumputnya. Bahkan jika seseorang berjalan di halaman rumahnya, dia akan memaki mereka. Kemudian pada bulan April tahun 1982, Dorothy menerima penyewa baru, seorang wanita yang berusia 61 tahun yang bernama Ruth Monroe. Tapi tidak lama Ruth ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Setelah polisi tiba, Dorothy memberitahu mereka kalau Ruth mengalami depresi setelah suaminya meninggal karena sakit, yang membuat pihak berwenang memutuskan kalau Ruth memang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, polisi kembali mendatangi Dorothy setelah seorang pensiunan 74 tahun yang bernama Malcolm Mackenzie menuduh Dorothy membius dan mencuri darinya, yang membuat Dorothy dihukum atas 3 tuduhan pencurian pada tanggal 18 Agustus tahun 1982 dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Lalu setelah masa hukumannya berakhir, pada bulan November tahun 1985, Dorothy menyewa seorang tukang yang bernama Ismael Flores untuk memasang beberapa panel kayu di rumahnya, dan setelah Flores menyelesaikan pekerjaannya, Dorothy juga memiliki satu permintaan lagi untuk membuatkannya kotak sepanjang 6 kaki yang nantinya ingin dia isi dengan buku dan beberapa barang lainnya. Kemudian pada saat mereka pergi membawa kotak tersebut menuju fasilitas penyimpanan, tiba-tiba Dorothy meminta Flores untuk menepi dan mendorong kotak itu ke dalam sungai. Lalu pada hari tahun baru, seorang nelayan melihat kotak tersebut. Dia menyadari kalau kotak itu terlihat mencurigakan, seperti sebuah peti mati, di mana akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Dan benar saja, setelah dibuka oleh pihak berwenang, mereka menemukan tubuh seorang lelaki tua yang sudah membusuk. Tapi karena kurangnya bukti ataupun informasi, mereka belum berhasil menyelesaikan kasus ini. Hingga pada tahun 1988, kecurigaan terhadap Dorothy mulai muncul. Hal ini karena salah seorang penyewa kos, seorang pria yang bernama Alvaro Montoya yang berusia 52 tahun, dilaporkan hilang oleh kerabatnya. Diketahui Alvaro memiliki masalah kesehatan mental, di mana dia juga sudah hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Dan karena Dorothy memiliki reputasi yang baik, yang selalu menyambut orang-orang seperti Alvaro di rumah kosnya, jadi Alvaro memutuskan untuk pindah ke sana. Sebenarnya tidak ada yang curiga meskipun Alvaro dilaporkan hilang, karena memang menurut pengakuan Dorothy sendiri, Alvaro sedang pergi berlibur. Tapi berbeda dengan Judy Moyes, seorang konselor penjangkauan dengan relawan Amerika, mereka justru tidak percaya dengan alasan yang diberikan Dorothy. Jadi Judy Moyes menelpon polisi yang saat itu sedang berada di rumah kos, memberitahu mereka mengenai kecurigaannya itu. Tapi sama seperti keterangan sebelumnya, Dorothy tetap mengulangi ceritanya bahwa Alvaro sedang pergi berlibur, dan keterangan ini juga ternyata dibenarkan oleh salah seorang penyewa lain, yaitu John Sharp, seorang pensiunan juru masak yang berusia 64 tahun, di mana dia sudah tinggal di rumah kos Dorothy selama 11 bulan. Dan menurut John, Dorothy memiliki sisi yang lembut, di mana dia akan memberi makan kucing liar, memberikan pakaian, memberikan rokok kepada para penyewa, bahkan membeli satu sepeda roda 3 kepada salah seorang anak kosnya yang tidak bisa berjalan. Tapi kemudian saat polisi bersiap untuk pergi, John ternyata menyelipkan pesan pada polisi yang mengatakan kalau Dorothy membuatnya sengaja berbohong.
Petugas kepolisian lalu kembali dan menggeledah rumah kos milik Dorothy, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka meminta izin untuk menggali pekarangannya, dan Dorothy memang mengizinkannya, bahkan dia memberikan sekop tambahan pada mereka. Kemudian Dorothy bertanya apakah tidak apa-apa jika dia pergi keluar untuk membeli kopi, dan polisi mengizinkannya. Lalu pada saat polisi menggali, mereka benar-benar terkejut setelah mereka menemukan tubuh Leona Carpenter yang berusia 78 tahun dan ditemukan ada 6 tubuh orang lainnya. Sementara Dorothy ternyata tidak benar-benar pergi membeli kopi, dia justru sudah melarikan diri ke Los Angeles, tapi setelah 5 hari dalam pelarian, Dorothy berhasil ditangkap, kemudian diterbangkan kembali ke Sacramento setelah seorang pria di bar mengenalinya dari TV, lalu melaporkannya ke kantor polisi. Sementara tim penyidik masih melanjutkan proses penyelidikan yang panjang dan melelahkan untuk mengidentifikasi temuan mereka, karena ke-6 tubuh korban ternyata sudah mengalami pembusukan yang sangat parah. Persidangan juga sempat ditunda beberapa kali hingga pada bulan Oktober tahun 1992, persidangan dimulai di mana Dorothy didakwa dengan 9 tuduhan pembunuhan, di antaranya Everson Gilmore yang berusia 77 tahun yang merupakan kekasih Dorothy sendiri, yang sebelumnya tubuhnya dia masukkan ke dalam kotak, lalu kotak tersebut dia buang ke sungai. Bahkan mereka ternyata sudah berencana akan menikah dan sesuai dengan permintaan Dorothy, dia sudah membuka rekening bank atas kedua nama mereka. Dan ke-8 korban lainnya adalah penyewa yang tinggal di rumah kos, yaitu Ruth Monroe yang berusia 61 tahun, Leona Carpenter yang berusia 78 tahun, Alvaro Montoya Gonzalez berusia 51 tahun, Dorothy Miller yang berusia 64 tahun, Benjamin Fink yang berusia 55 tahun, James Gallop yang berusia 62 tahun, Vera Faye Martin yang berusia 64 tahun, dan Betty Palmer yang berusia 78 tahun. Menurut tim penyidik, sebagian besar korbannya telah dibius sampai overdosis, kemudian Dorothy membungkusnya dengan spray dan lapisan plastik sebelum menyeretnya ke lubang terbuka di halaman belakang untuk dimakamkan. Selama persidangan, Dorothy Puente digambarkan sebagai tipe seperti nenek yang manis atau penjahat manipulatif yang suka memangsa yang lemah. Dia sengaja membuka rumah kos karena ingin mengambil keuntungan dari para penyewa rumah kos miliknya. Berbeda dengan pengacara Dorothy, mereka justru berpendapat kalau Dorothy mungkin seorang pencuri, tapi dia tidak melenyapkan siapapun. Sebenarnya kelemahan utama dalam penuntutan kasus ini adalah fakta bahwa tidak ada saksi mata pada saat peristiwa itu terjadi. Namun satu hal yang diungkapkan dalam tes toksikologi, yaitu bahwa di tubuh para korban ada jejak Dalmane atau obat untuk mengatasi insomnia yang perlu diperhatikan untuk penggunaan jangka panjang pada lansia. Hal ini juga diakui oleh salah seorang dokter yang menjadi saksi dalam persidangan. Dia bilang kalau Dorothy pernah menggunakan kartu ID veteran Dorothy Miller untuk mencoba mendapatkan resep Dalmane, tapi ditolak oleh dokter untuk diberikan kepadanya. Salah seorang ahli tulisan tangan juga dihadirkan dalam persidangan, di mana dia membenarkan bahwa Dorothy telah menandatangani 60 cek jaminan sosial dengan menggunakan nama 7 orang penyewa yang sudah meninggal, di mana cek tersebut dikirim ke 1426 F Street yang merupakan alamat rumah kos milik Dorothy pada tahun 1987 dan 1988 yang menghasilkan uang sebesar $5.000 dalam 1 bulan. Sementara John O'Mara sebagai jaksa penuntut dalam kasus ini telah memanggil lebih dari 130 saksi ke mimbar, di mana dalam tuntutannya dinyatakan bahwa Dorothy menggunakan obat tidur untuk membius korban, mencekik mereka, dan kemudian menyewa narapidana untuk menguburkan mereka di pekarangan rumah kosnya. Lalu pada tahun 1993, setelah beberapa hari bermusyawarah dan juri memang sempat menemui jalan buntu, tapi Dorothy Puente akhirnya dihukum karena 3 pembunuhan dan menerima hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Kemudian Dorothy Puente meninggal di penjara pada tanggal 27 Maret tahun 2011, tepat saat dia berusia 82 tahun, di mana sampai akhir hayatnya dia bersikeras mengatakan kalau dia tidak bersalah. Bahkan menurut Dorothy sendiri, dia telah merawat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan baik. Dia memberikan tempat tinggal, membuat mereka mengganti pakaian mereka setiap hari, mandi setiap hari, dan makan 3 kali sehari. Bahkan ketika mereka mendatangi Dorothy, mereka terlihat sangat sakit, mereka seperti tidak diharapkan untuk hidup.
Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan aku harap kalian menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.